Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dipustati. Saya mahasiswa PPL IAIN Purwokerto, Program Studi Tadris Matematika. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semangat! Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai bagian-bagian lingkaran dulu nih. Bagian lingkaran yang pertama ini dinamakan titik pusat. Lalu dua garis AB ini dinamakan jari-jari. Kemudian di sini ada garis nih. Garis yang ini dinamakan tali busur. Sedangkan garis yang melengkungnya ini masih garis AB, tetapi di sini adalah garis yang melengkung. Ini dinamakan busur AB. Nah, untuk belajar tali busur dan busur ini, untuk lebih mudahnya kalian lihat busur panah ini ya. Ini kan namanya busur nih, sama ya. Ini yang melengkung namanya busur, lalu yang ini adalah talinya, ini juga talinya. Ini tali busur, sedangkan yang melengkung ini namanya busurnya. Lalu, garis tinggi segitiganya ini dinamakan apotema. Kemudian, daerah ini, daerah dari juring yang dikurangi dengan segitiga ini namanya tembereng. Sedangkan bagian yang atas ini namanya juring lingkaran. Nah, begitu. Kemudian kita belajar keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya Pi kali D, atau bisa kita gunakan rumus 2 kali Pi kali R. Dengan D adalah diameter, R adalah jari-jari, dan Pi-nya bisa kita gunakan 3,14 atau dengan menggunakan 22/7 untuk jari-jari yang berkelipatan 7. Untuk luas lingkaran rumusnya adalah PR kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar mencari luas dan keliling dari lingkaran. Perhatikan, di sini saya punya seperempat lingkaran, maka luasnya adalah luas seperempat lingkaran. Rumusnya seperempat PR kuadrat. PR kuadrat ini adalah luas lingkaran, tinggal dikalikan seperempatnya. Nah, di sini seperempat dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Lalu 3,14 dikali 100, kemudian dibagi dengan 4. Jadi, 314 dibagi 4 sama dengan 78,5 cm persegi. Sekarang kita cari kelilingnya nih. Kalau untuk mencari kelilingnya, keliling itu ada start dan ada finish. Jadi dari sini kita akan hitung dulu startnya, dimulai dari sini. Ini apa nih? Ya, ini adalah keliling seperempat lingkaran. Lalu jalan ke sini, ditambah 10, kemudian naik, ditambah 10. Lalu kita hitung nih, keliling seperempat lingkaran ya seperempat dikali 2 PR, lalu ditambah 10 ditambah 10. Lalu kita masukkan ya. Di sini Pi-nya 3,14 dan jari-jarinya 10. Lalu dikalikan seperti biasa. Ini kita sederhanakan dan kita dapatkan 31,4 dibagi 2 itu kan 15,7. Lalu ditambah 20 nih. Jadi sama dengan 35,7 cm. Itu kelilingnya. Kita akan belajar mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Pertama-tama, perhatikan gambar. Sudut alfa ini yang merupakan sudut pusat, sedangkan yang sudut beta ini merupakan sudut keliling. Besar sudut keliling itu besarnya sama dengan setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya yang mana? Sudut pusat dari ACB ini adalah AOB. Kenapa? Karena mempunyai kaki-kaki yang sama. ACB kakinya AB dan AOB kakinya bertumpu di AB juga. Jadi ACB itu setengah dari AOB. AB begitu. Yang berikutnya, kita akan belajar sudut refleks. Sudut refleks itu besarnya lebih dari 180 dan kurang dari 360. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC ini besarnya sama dengan 360 dikurangi sudutnya AOC ini. Sudut refleks AOC besarnya 360 dikurangi sudut AOC yang di dalam ini. Nah, sudut refleks ini fungsinya untuk apa sih? Untuk mencari sudut ABC ini loh. Sudut ABC ini besarnya adalah setengah dari sudut refleks. Nah, diingat sekali lagi ya. Sudut refleks AOC ini besarnya adalah 360 dikurangi dari sudut AOC.
Tujuannya untuk mencari sudut ABC. Karena sudut ABC ini besarnya adalah setengah dari sudut refleks AOC. Oke, nah sekarang perhatikan contoh soal. Diketahui sudut AOC itu kan 130 nih. Maka sudut refleksnya berapa? Sudut refleksnya adalah 360 dikurangi 130 sama dengan 230. Jadi di sini besarnya 230. Nah, untuk mencari sudut ABC itu kan setengah dari sudut refleks nih. Maka sudut ABC besarnya setengah kali 230 sama dengan 115 derajat. Begitu. Mudah kan? Sekarang kita belajar sudut keliling. Sudut keliling besarnya itu kan setengah dari sudut pusat nih. Kemudian dilihat, di sini juga ada sudut keliling lagi nih. Kemudian ada sudut keliling lagi. Nah, lihat. Sudut keliling yang terbentuk itu ternyata besarnya sama nggak sih? Besarnya sama, karena dia bertumbuh di kaki-kaki yang sama. Jadi sudut AEB, ACB, dan ADB itu besarnya sama, karena bertumbuh di kaki-kaki AB. Jadi dia besarnya adalah setengah dari AOB, begitu. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama, atau yang bertumbuh di kaki yang sama, itu besarnya sama. Perhatikan sekarang sifat yang berikutnya. Sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Contohnya, jika di sini saya punya sudutnya 24, maka sudut B-nya berapa? Gampang. Kan di sini itu kan sudut keliling yang menghadap diameter nih. Maka di sini adalah siku-siku. Jadi cara mencari sudut B 180 dikurangi 90 dikurangi 24. Kenapa 180 dikurangi? Karena besar total semua sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi supaya menjadi 180 maka harus ditambahkan. 24 ditambah 90 ditambah berapa yang sama dengan 180? Kita dapatkan 66. Berikutnya. Kita sudah tahu dong di sini kan 90 nih. Jadi 180 sama dengan 90 ditambah 2x ditambah 3x. Atau di sini 90 sama dengan 5x. 90 dapatnya dari 180 dikurangi 90. Jadi x-nya sama dengan 90 dibagi 5. Atau kita dapatkan x-nya adalah 18. So kita masukkan di sini. 2 dikali 18 sama dengan 36. Dan yang di sini 3 dikali 18 sama dengan 54 gitu. Contoh berikutnya. Ini ada sudut keliling. Jadi sudut pusatnya berapa nih? Ya, di sini besarnya adalah 80 karena 2 kalinya. Begitu. Lalu ini sudut apa nih? Keliling apa pusat? Keliling. Lalu di sini ada sudut pusatnya nih, sudut pusat dari ini. Besarnya berapa? 90 derajat karena besarnya adalah 2 kali dari sudut kelilingnya. Lalu perhatikan lagi nih. Sudut BOC yang pertama kali bisa dicari. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ini kan jari-jarinya sama nih. Maka dia merupakan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki otomatis di sini besar sudutnya juga 48. Jadi untuk mencari BOC-nya berapa? 180 dikurangi 48 dikurangi 48. Hasilnya adalah 84. Dan di sini adalah sudut keliling dari BOC. Maka ini gampang nih, tinggal dikali setengahnya. Setengah dari 84 hasilnya adalah 42. Begitu. Nah, sekarang di sini ada sudut D. Sudut D besarnya berapa? Bisa ketebak nggak? Ya, sudut D itu besarnya juga 42 karena dia juga merupakan sudut keliling dari BOC. Kaki-kakinya sama ya, B dan C begitu. Soal terakhir nih. Besar sudut QPS. QPS yang mana? QPS itu yang ini, 34. Dan sudut PSR PSR di sini 42. Tentukan PTQ. Kita lengkapi dulu nih. Perhatikan. Perhatikan yang saya merah ini ya, ada lingkaran merah 2. Ini artinya kaki-kakinya di Q dan S.
Sudut keliling yang kaki-kakinya di Q dan S mana lagi selain P ini? Ya, ada di sini nih. Ini berarti besarnya berapa? 34, karena kaki-kakinya sama. Kemudian lihat lingkaran yang berwarna hijau. Sudut kelilingnya yang menghadap ke yang warna hijau itu kan 42 dan berapa ini? Satu lagi yang ini nih. Ya, jadi di sini adalah 42. Yang dicari PTQ gampang. PTQ ini kan udah segitiga nih. Udah ada 34, ada 42. Maka PTQ-nya sama dengan 180 dikurangi 34 dikurangi 42. Hasilnya adalah 104 derajat. Begitu. Mudah bukan? Nah, selamat belajar ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian materi pokok pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.